kontrak beberapa pemain Manchester United akan berakhir pada musim panas, dan Ineos perlu segera mengambil keputusan tentang masa depan mereka. Casemiro adalah salah satu nama paling terkenal dalam daftar itu, dan pemain Brasil itu telah mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Old Trafford setelah kontraknya saat ini berakhir. Sedangkan untuk Harry Maguire, Setan Merah sedang mempertimbangkan perpanjangan kontrak jangka pendek di tengah minat dari klub-klub Premier League dan Serie A. Baik Jadon Sancho maupun Tyrell Malacia tampaknya akan segera pergi setelah kehilangan kepercayaan dari klub. Ada juga Tom Heaton, yang, meskipun tidak tampil selama 3 tahun, termasuk dalam kelompok kepemimpinan di dalam skuad. Kontraknya juga berakhir pada akhir musim ini, dan semua tanda menunjukkan bahwa ia akan segera hengkang pada musim panas. Tetapi menurut The Telegraph, Ineos ingin menawarkan perpanjangan kontrak kepadanya. Pengalaman berharga, kualitas kepemimpinan, dan kerja kerasnya dalam kelompok penjaga gawang telah membuat manajemen terkesan yang ingin menawarkannya kontrak jangka pendek lagi. Heaton dipahami berada dalam pertimbangan untuk perpanjangan kontrak sebagai penjaga gawang nomor 3 United, karena cara kerjanya dalam kelompok penjaga gawang. Pemain internasional Inggris ini hampir meninggalkan klub dalam 2 musim panas terakhir, tetapi Erik ten Hag dan Ineos mengubah pikiran mereka. Sejak kembali ke klub masa kecilnya di bawah Ole Gunnar Solskjaer, pemain berusia 39 tahun ini telah membuat total 3 penampilan di semua kompetisi, dan selalu menjaga gawangnya tetap bersih. Luke Shaw adalah salah satu kisah sukses besar Manchester United di musim 2025-2026. Selama 2 musim terakhir, Luke Shaw sangat menjengkelkan karena kurangnya penampilannya. Ia absen dalam sebagian besar musim 2023-2024 sebelum kembali bermain untuk Inggris di Euro 2024. Shaw kemudian mengalami cedera di pramusim bahkan sebelum musim 2024-2025 dimulai. Shaw terus berjuang dengan cedera sebelum kembali mencetak gol bunuh diri di final Liga Eropa. Itu melengkapi 2 tahun yang menyedihkan di level klub. Pada musim 2025-2026, Luke Shaw telah menjadi andalan Manchester United, selalu menjadi starter di setiap pertandingan Liga Premier. Ini adalah perubahan peristiwa yang luar biasa yang tidak akan diprediksi siapapun. Bek Manchester United ini juga memiliki bakat, dan para pendukungnya juga berharap bahwa itu hanya masalah waktu, sebelum nasib buruknya diimbangi oleh performa dan kebugaran yang tepat. Statistik di balik dampak Luke Shaw untuk Manchester United benar-benar mengesankan. Hingga pekan 22 musim 2025-2026, Shaw telah bermain total 1.916 menit untuk Manchester United. Sebagai perbandingan, gabungan musim 2023-2024 dan 2024-2025, Luke Shaw bermain total 1.771 menit. Ini adalah peningkatan yang mengesankan. Ia telah menyelesaikan 90 menit penuh, sebanyak 14 kali dari 22 pertandingan. Selama 2 musim terakhir saja, ia telah absen lebih dari 70 pertandingan di semua kompetisi untuk United. Musim ini ia hampir selalu bermain, diistirahatkan baru-baru ini saat kekalahan di Piala FA melawan Brighton, sebelum kembali dengan gemilang dalam kemenangan derby Manchester. Akan sangat disayangkan jika tidak disebutkan bahwa kondisi bagi Luke Shaw musim ini benar-benar sempurna, dan ia menghadapi 2 tantangan baru. Shaw kembali bermain sebagai bek kiri dalam formasi 4 bek sejajar Michael Carrick, yang akan menuntut lebih banyak darinya untuk overlap di lini depan. Itu adalah rintangan pertama yang harus diatasi. Tantangan kedua akan datang lagi musim depan, ketika Manchester United diharapkan dapat kembali bermain di kompetisi Eropa.
Jika ia juga dipanggil ke skuad Piala Dunia, Shaw akan langsung kembali menjalani jadwal padat yang pernah membuatnya cedera sebelumnya. Kesepakatan paling signifikan yang terjadi antara Liverpool dan MU adalah ketika Ethan Ennis, pemain berbakat Liverpool U16 yang sudah bermain untuk U18, pindah dari Akademi Liverpool ke Manchester United. Ennis pindah saat usianya baru 16 tahun. Sekarang berusia 21 tahun, ia dipinjamkan ke Fleetwood Town dan belum pernah tampil untuk tim utama Manchester United. Kepindahan itu sebenarnya tidak berjalan dengan baik baginya. Siapa yang tahu di mana dia sekarang jika dia tetap di Liverpool di bawah bimbingan Jurgen Klopp. Namun sekarang, sejarah bisa terulang kembali dengan sensasi Liverpool lainnya yang tampaknya akan pindah ke Manchester United yang bisa menjadi momen mengejutkan bagi akademi. Saat ini Liverpool sedang berjuang keras untuk mengikat 3 pemain muda berbakat dengan kontrak beasiswa, yaitu Joshua Abe, Eric Farkas, dan Vincent Joseph. Ketiganya dianggap sebagai prospek generasi dan salah satu kelompok pemain paling menjanjikan dalam sejarah akademi klub. Namun, mereka semua masih belum memutuskan masa depan mereka dan banyak diminati dari klub lain, dengan beberapa klub terbesar di Inggris dan Eropa mengincar jasa mereka. Dalam kasus Joseph, yang merupakan satu-satunya yang belum melakukan debutnya di U18, kepindahan ke klub lain tampaknya paling mungkin. Ia adalah pemain internasional muda Inggris dan Jerman yang baru-baru ini mencetak hat-trick untuk tim U16 Inggris. Joseph memenuhi syarat untuk pindah ke luar negeri karena memiliki paspor Jerman. Tetapi tampaknya pemain muda berbakat yang telah mencetak 19 gol untuk tim U16 Liverpool ini sebenarnya bisa pindah ke Manchester United. MU memberikan tur akademi mereka kepada seorang pemain U16 dan bahwa anak ini bisa menjadi permata yang luar biasa. Akun ex-coach in attendance tampaknya mengkonfirmasi bahwa itu adalah Vincent Joseph. Rasanya ini adalah kepindahan yang tak terhindarkan. Tur akademi dilakukan ketika semuanya sudah berada pada tahap yang cukup maju. Jadi, Joseph tampaknya semakin dekat dengan kepindahannya ke Old Trafford. Kemenangan Manchester United atas Arsenal sangat mengesankan, sehingga bahkan Alejandro Garnacho merasa perlu untuk memberikan komentarnya. Terakhir kali ini terjadi pada tahun 2017 di bawah Jose Mourinho, sebelum Michael Carrick pensiun. Sekarang Carrick adalah pelatih kepala United hingga akhir musim, dan dia membuat manajemen sepak bola terlihat sangat mudah. United asuhan Carrick kini telah memenangkan 2 dari 2 pertandingan, mengalahkan tim peringkat pertama dan kedua di Liga, dan suasana positif kembali ke klub. Bruno Fernandes memberikan assist untuk gol Patrick Dorgu melawan Arsenal dalam kemenangan 3-2 di Emirates. Gol Dorgu membuat United unggul 2-1 dan berada di antara gol Bryan Mbeumo dan gol kemenangan dari Matheus Cunha. Fernandes telah bergabung dengan penggemar United yang bergembira atas peningkatan performa Dorgu baru-baru ini dengan memposting pesan Instagram yang berbunyi, "Balon di Orgu". Dorgu kini telah mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan melawan City dan Arsenal dan merupakan pemain andalan Carrick saat ini. Satu-satunya masalah kecil adalah United khawatir akan kemungkinan cedera yang dialami Dorgu di akhir pertandingan. Patrick Dorgu adalah pemain populer di antara rekan setimnya, seperti yang ditunjukkan oleh pesan Bruno Fernandes. Dorgu membalas dengan pesan singkat yang berbunyi, "Assist yang bagus". Kemudian ada pesan mengejutkan dari penyerang Chelsea dan mantan rekan setim United, Alejandro Garnacho, yang menulis, "Terbaik", dengan emoji tepuk tangan. Tidak jelas apakah Garnacho merujuk pada Fernandes atau Dorgu,
Tetapi tanggapannya langsung ditanggapi oleh puluhan penggemar United. Dorgu saat ini adalah pilihan utama sayap kiri United, posisi yang pernah ingin diraih Garnacho. Performa Garnacho di Chelsea tidak memberikan penyesalan nyata bagi United, dan Dorgu menunjukkan bahwa United telah menemukan alternatif yang lebih baik. Arsenal unggul di babak pertama secara kebetulan melalui gol bunuh diri Lisandro Martinez, dan sejak saat itu mereka semakin diunggulkan untuk menang. Pada musim ini, Arsenal telah unggul 1-0 sebanyak 24 kali, dan mereka memenangkan 24 di antaranya. Dan kemudian Manchester United datang. Pada percobaan ke-25 mereka gagal, dengan Manchester United bangkit dengan sangat baik setelah Arsenal unggul, mencetak gol penyeimbang dengan cepat. Di babak kedua, United terus menguasai permainan dan mencetak 2 gol sensasional. 3 poin itu benar-benar pantas mereka dapatkan. Dalam kurun waktu seminggu, Michael Carrick telah mengalahkan Manchester City asuhan Pep Guardiola, dan sekarang Arsenal asuhan Mikel Arteta di Liga Primer. Setan Merah telah melesat ke posisi keempat di klasemen setelah menang 3-2 melawan Arsenal pada Minggu sore. Harry Maguire benar-benar tanpa celah di jantung pertahanan United, menampilkan performa mengesankan lainnya bersama rekan duetnya di lini belakang, Lisandro Martinez. Setelah peluit akhir pertandingan, Harry Maguire memberikan pujian atas dampak Carrick di balik layar. Ineos menegaskan bahwa masa jabatan Carrick di United hanya sementara, dan penunjukan pelatih kepala permanen akan dilakukan pada musim panas. Namun hal itu dapat berubah dengan cepat jika Carrick terus bermain seperti yang telah ia mulai. Berbicara di Sky Sports setelah mengalahkan Arsenal, Maguire menjelaskan apa yang telah berubah sejak kedatangan Carrick. Michael Carrick telah datang, dan dia sangat brilian bersama tim. Dia membawa energi baru, dan tim benar-benar bersemangat. Jelas, 2 pertandingan sulit City dan Arsenal, semua orang mungkin berpikir MU tidak akan mendapatkan banyak poin, tetapi justru memenangkan keduanya. Pekan lalu, Lisandro Martinez memuji Carrick dan staf pelatihnya atas dampak mereka pada skuad, dan sekarang Maguire menggemakan pernyataan tersebut. Yang menjadi sangat jelas adalah bahwa skuad ini sangat bermain untuk Carrick, dan mereka percaya pada rencana permainannya. Melawan 2 tim teratas di Liga Premier musim ini, United pantas menang di kedua pertandingan, dan Carrick menerapkan taktik yang tepat. Meskipun ada sebanyak 12 pilihan manajer untuk Ineos di musim panas, Carrick mungkin membuat manajemen United tidak punya pilihan selain memberinya kontrak permanen dengan kecepatan seperti ini.